Ternyata menurut penelitian Carnegie Institute Foundation, 15% itu sukses keuangan seseorang adalah karena pengetahuan teknisnya. Sedangkan sisanya 85% karena keterampilan dalam rekayasa manusia, kepribadian dan kemampuan memimpin orang lain. Nah, jadi sebenarnya sukses seseorang itu hanya 15%, teman-teman. Itu dilihat dari pengetahuan teknis si orang tersebut gitu loh. Sebenarnya sisanya 85% itu dari skill gitu ya, dari skill manusia tersebut, dari kepribadiannya, dari leadershipnya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman memutuskan ingin menjadi orang yang tidak berada di dalam zona nyaman dan zona aman, pastinya nanti teman-teman akan menjadi yang 85%. Karena teman-teman punya skill, teman-teman punya pribadi yang update, inovatif gitu ya, seperti itu. Serta yang terpenting sekali, teman-teman memiliki kemampuan dalam memimpin orang lain atau dalam ini adalah leadership. Menuju kepada poin terakhir yaitu success story. Oke, teman-teman. Kalau kita bicara success story ini mungkin orang akan melihat bahwa eh, enak ya sekarang siapa nih namanya nih Edward Tirtanata, pengusaha muda di balik suksesnya Kopi Kenangan. Mungkin kalau teman-teman melihat sekarang udah berpikirnya udah enak sekali nih Pak apa namanya Bang Edward Tirtanata ini gerainya udah di mana-mana gitu ya. Dan bahkan menurut berita Kopi Kenangan itu kali ini akan menjadi salah satu ini ya apa namanya listing gitu ya di Bursa Efek gitu ya. Jadi eh, usaha level yang memang tadinya UMKM akhirnya akan menjadi go public seperti itu. Nah, ini teman-teman harus bisa melihat ya, success story ini tidak seujuk apa ya, seujuk-ujuk. Bahasanya apa ya? Tidak tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba si Bang Edward ini menjadi seorang wirausahaan sukses gitu. Bang Edward ini pastinya sudah melewati masa-masa yang sudah saya sampaikan tadi di awal, teman-teman. Sudah melewati yang namanya masa negative thinking, sudah melewati yang namanya overthinking, sudah melewati yang namanya masanya dia harus eh, keluar dari zona nyaman, dari zona aman, walaupun awalnya mungkin dia harus bisa-bisa memutuskan pribadinya untuk supaya menjadi seorang wirausaha dalam ini adalah usaha kopi gitu ya. Mungkin teman-teman kita nggak tahu ya, ini mungkin sempat dicibir atau bagaimana dari teman-teman, tapi akhirnya beliau ini fokus ya, fokus sampai akhirnya sekarang menjadi sukses gitu ya, seperti itu. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat di link yang sudah saya share di sini, bisa dibuka, bisa dibaca. Jadi kalau teman-teman ingin tahu gitu ya, bagaimana success story-nya Bang Edward ini, ya teman-teman harus bisa membuka diri untuk bisa mempelajari ya dalam hal ini bagaimana prosesnya sampai akhirnya dia menjadi seorang pengusaha kopi yang sukses seperti itu. Lalu nih teman-teman tahu ya, mie gacoan pasti tahu dong. Wah, gerainya udah kemana-mana gitu ya. Sepanjang jalan gitu ya. Eh ini kebetulan contohnya yang ada di Jogja ya teman-teman. Gambarnya yang saya ambil nih. Jadi mie gacoan ini sebenarnya kalau kita boleh ataupun kalau saya boleh sedikit ya review gitu ya. Ini sebenarnya mungkin kalau dulu istilahnya ada buka ini ya warung Indomie gitu ya, warkop atau apalah kok Indomie kok jadi ini ya apa namanya warung mie instan misalkan seperti itu. Nah ternyata eh yang si mie gacoan ini eh, coba gitu ya mempelajari gimana yang saat ini menjadi kekinian sampai akhirnya sekarang benar-benar menjadi sesuatu yang viral gitu ya seperti itu. Siapa nih apa namanya penikmatnya?
usia nih ya, anak-anak milenial, anak-anak yang baru masih tingkat remaja, bahkan menuju dalam yang paling anak-anak kuliah gitu ya. Karena itu masa-masa produktif ya, masa-masa produktif teman-teman eh, masih apa ya istilahnya mencoba sesuatu yang baru. Nah, ya ini konsepnya seperti itu, menggali gitu ya, menggali. Nah, wirausaha memang kayak gitu, harus inovatif. Karena kalau nggak inovatif, dia tidak berpikir ya akan menjadi membuka gerai seperti ini, teman-teman, gitu ya. Mungkin bisa dilihat lah gimana prosesnya sampai akhirnya sekarang hampir tiap sudut gitu ya, mungkin di kota itu ada yang namanya ini. Lalu apalagi nih, wah sama-sama kopi nih, janji jiwa. Nah, ini mungkin satu kompetitor ya gitu ya dengan kopi kenangan. Cuma dia punya segmented sendiri teman-teman ya kayak gitu. Jadi eh, teman-teman bisa mempelajari ya, mempelajari salah story ini supaya nanti teman-teman bisa tahu kira-kira tuh goalnya teman-teman tuh ke arah mana gitu loh. Kalaupun memang mau usahanya kuliner, mau apa? Karena biasanya sesuatu yang dimulai dengan yang apa sih istilahnya yang hobi gitu ya, terus ataupun yang memang diminati oleh teman-teman itu akan lebih mudah ya untuk terus apa namanya kita berusaha gitu ya sampai akhirnya menjadi tempat apa menjadi usaha ya seperti itu. Jadi berawal dari sesuatu yang hubungannya dengan hobi kayak gitu aja dulu ya teman-teman. Oke, nah ini dia nih. Ini yang udah pasti ya. Nah, kok teguk ya? Mungkin teman-teman pernah tahu ini satu gelasnya itu paling seharga 5.000 gitu ya teman-teman. Ternyata ini dari karyawan loh teman-teman. Dari seorang karyawan di mana karyawan BUMN yang notabene teman-teman udah tahu BUMN itu kan secara salary udah berapa gitu ya. Dia sudah aman, sudah nyaman, tiap bulan dapat gaji gitu. Tapi ternyata eh, Pak Najib Wahab ini memutuskan gitu ya untuk keluar dari apa namanya menjadi karyawan gitu ya di usia 36 tahun pada saat memutuskan untuk membuka gerai ya Teguh. Nah ini mantan karyawan Pertamina teman-teman, Masya Allah. Beliau itu sudah bisa mengantongi miliaran rupiah gitu ya. Walaupun sebelumnya mungkin salary-nya baru puluhan atau mungkin sampai ratusan juta, tapi karena keputusannya untuk keluar dari zona nyaman dan zona amannya, pada akhirnya beliau menjadi seorang miliarder. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah, baik. Sebelum kita tutup ya untuk materi hari ini atau materi tentang how to be an entrepreneur, just do it. Mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Yang pertama, kalau kita ingin memutuskan menjadi seorang wirausaha, jauhkan yang namanya overthinking, negative thinking ya, seperti itu. Lalu yang kedua, kita harus bisa memutuskan untuk bisa keluar dari zona aman serta dari zona nyaman. Lalu yang ketiga, selalu berada di area yang positif, orang-orang yang positif, selalu membaca buku-buku positif, success story gitu ya, seperti itu. Dan yang terpenting sekali, teman-teman itu butuh mentor. Teman-teman itu butuh yang namanya tutor pun orang yang bisa mengiringi teman-teman di seorang wirausaha ya. Entah itu nanti teman-teman bisa dapat di circle-nya teman-teman pada saat nanti belajar level wirausahawan yang berikutnya kayak gitu ya atau memang dari beberapa workshop BIMTEK yang berhubungan sama wirausaha itu perlu teman-teman. Kenapa? Dari ketiga ini kalau teman-teman bisa memutuskan untuk mengikuti, insya Allah saya rasa jiwa wirausaha itu akan tertanamkan semenjak dini dari teman-teman. Karena apa? Karena tua itu pasti ya pastinya
manusia hidup itu ujungnya pasti akan menjadi tua ya, seperti itu. Namun sukses itu pilihan, teman-teman. Apakah teman-teman mau mengambil atau tidak menjadi seorang wirausaha? Maka just do it, lakukan. Baik teman-teman, terima kasih, mungkin materi dari saya cukup sampai di sini. Nanti kita bisa berlanjut kembali berikutnya ya teman-teman. Karena apa? Karena series terkait dengan wirausaha itu tidak hanya sampai dengan mindset saja, tapi pastinya berikan bagaimana tip and tip and tricks yang secara teknis gitu ya untuk menjadi seorang wirausaha step by step-nya. Oke, terima kasih, sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.